Salam Indonesia, salam tentara dan kapal-kapal dari mana sampai pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita tentunya dalam Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Yohanes 14 ayat yang ke-6 Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang sampai kepada Allah. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan terus mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus. Karena di bawah kolongan ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia oleh Yesus. Mantap dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi hidup yang kekal hanya ada pada Yesus. Doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan iman, kekuatan doa akan terus menyertai kehidupan kita. Dan kiranya Tuhan akan menolong kita untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan ini. Saya akan membacakan Keluaran 23 ayat 22 sampai dengan 26. Demikian bunyi firman Allah. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataan dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan menjadi musuh. Aku akan memusuhi musuh-musuhmu dan melawan lawan-lawanmu. 24. Janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya, dan janganlah engkau menurut perbuatan mereka, tapi haruslah engkau musnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka, dan tugu-tugu berhala mereka haruslah kau temukan sama sekali. Tapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhi penyakit dari tengah-tengahmu, dan tidak akan ada negerimu perempuan yang keguguran atau mandul, aku yang menggenapkan tahun umur. Puji nama Tuhan. Keluaran 23 ini cara terbaik menghindari petaka. Ya. Cara terbaik menghindari petaka, masalah, persoalan dan lain sebagainya, bencana, ya, yaitu dengan jalan kita bersahabat dengan Tuhan. Supaya petaka tidak datang, ya yang pertama kita harus lakukan, jangan melawan Allah. Ya. Kan ada orang yang hidup melawan Allah dalam satu Mazmur 2 itu. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-rekakan perkara yang sia-sia? Raja-raja ya bangkit, pembesar-pembesar melawan Tuhan dan yang diurapinya. Wah, itu luar biasa itu. Dan ada orang-orang yang betul-betul untuk melawan Tuhan. Voltaire melawan Tuhan. Itu kemudian pendiri gereja setan melawan Tuhan. Ya, kita akan melihat ada banyak orang-orang yang melawan Tuhan. Tapi apa akhir ujung mereka? Kematian kekal. Yang kedua, beribadah kepada Allah saja. Jadi jangan beribadah kepada Allah-Allah yang bukan Allah. Ya. Jadi ada Allah Israel, itulah tempat kita beribadah. Atau yang kita kenal sekarang ini Yesus Bapa yang telah memberikan anaknya tunggal yaitu Yesus dan memberikan Roh Kudus untuk kita bisa melakukan ibadah kita dengan segenap hati. Karena di dalam ibadah kita tidak boleh ada campuran, ya. Kalau manusia-manusia zaman dulu seringkali melakukan ibadah itu, mereka melakukan sinkretisme. Ketika saya pelayanan di Kalimantan, orang-orang itu sinkretisme, melakukan ibadah tapi juga melakukan pemujaan atau yang dinamakan hirian. Tetapi itu kan memang tradisi mereka. Tapi kalau mereka sudah percaya kepada Yesus, yang dengan sungguh-sungguh mereka baru bisa melakukannya. Tapi
sebelum mereka bisa melakukannya, kita dorong mereka, kita kuatkan mereka untuk hidup sesuai dengan firman Allah. Dan saya bersyukur bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Dasar. Kenapa? Tuhan akan senantiasa menjaga kita. Tuhan akan senantiasa menolong kita dengan segala pertempuran medis dan lain sebagainya. Kita tidak perlu takut. Kenapa? Kita bersama dengan Allah. Kita tidak sedang melawan Allah, tapi kita beribadah kepada Allah saja. Kembali kita melihat betapa Allah ini sangat ingin kita betul-betul mendengarkan Tuhan, firman Allah, mendengarkan firman Allah. Mengapa setiap kali Tuhan menyampaikan, itu menjadi pertanyaan besar bagi saya. Mengapa setiap kali Tuhan berfirman mengatakan dengarkan sungguh-sungguh? Apakah tidak cukup sekali? Ternyata seperti yang saya katakan tadi, karena bangsa ini bangsa yang bebal, perlu diingatkan berulang. Sudah diingatkan saja berulang, masih lupa. Dan itulah sebabnya Allah terus mengingatkan. Setiap kali dia berfirman, selalu didahului kalau engkau mendengarkan suara Tuhan Allah dengan sungguh-sungguh. Kalau kita masuk ke dalam Ulangan 28, kalau engkau mendengarkan suara Tuhan Allah dengan sungguh-sungguh dan melakukannya, maka segala berkat akan datang. Diberkati adalah menyebabkan sesuatu dan usahamu, pekerjaanmu, apapun yang kau kerjakan di kota, di desa, di mana saja, Tuhan berkati. Engkau tidak menjadi ekor, tapi menjadi kepala. Kau tidak menjadi penjamit, tapi menjadi pinjaman. Yang luar biasanya adalah Tuhan mau kita menerima itu, tapi Tuhan juga mengatakan kalau kita tidak mendengarkan suara Tuhan Allah, baca itu pasti Ulangan 28 itu, ada banyak kali penderitaan yang akan kita alami. Dan itu sebabnya penting, Tuhan itu sangat baik, sangat luar biasa bagi kita. Dan kemudian yang terakhir adalah melakukan firman Allah ayat 22 tadi ya. Jadi melakukan firman Allah itu penting. Ketika kita coba anak-anak kita mendengarkan kita tapi tidak melakukan. Inilah. Istri kita minta tolong supaya melakukan. Inilah. Kan agaknya kesal lebih baik daripada kita kesalahan sendiri saja ya. Karena kalau kita ikuti kesal kita, wah bahaya itu. Dan itulah sebabnya kita sebagai orang percaya perlu menundukkan diri kepada Allah. Allah yang berotoritas dalam hidup kita. Allah yang menolong kita. Kita menunjukkan teladan kehidupan kita sebagai, kalau kita sebagai kepala keluarga, hiduplah dalam teladan sebagai kepala keluarga. Kalau kita pemimpin jemaat, kita sebagai memberikan teladan bagi jemaat Tuhan. Jangan kita memperalat jemaat itu untuk kepentingan kita. Jangan kita juga membuat umat menderita karena kita. Kita membohongi mereka. Tidak perlu. Karena Tuhan cukup baik untuk melakukan hal-hal yang baik bagi orang-orang yang melakukan firman. Jadi yang penting kita melakukan firman Allah dalam hidup ini. Dan kita akan mendapatkan jaminan dari Tuhan. Makanya ketika kita melakukan firman Allah dikatakan memberkati makanan dan minuman kita. Jadi kalau dalam Matius 6 ayat 25-34 itu, di mana Tuhan akan memberkati kita, makanan kita, minuman kita, pakaian kita, dan Tuhan juga akan memberikan teladan contoh bagi kita kalau perlu kita aja dipelihara bunga bakung yang tidak bekerja tapi dapat meminta dengan baik, apalagi Bapak di surga akan memperhatikan kita. Tapi kalau dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Jadi Tuhan memberkati makanan, minum, dan sandang pangan papan. Jangan takut. Dan saya telah menikmati segala hal yang Tuhan janjikan itu. Tapi penting bagi kita betul-betul hidup sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dan yang kedua dikatakan bahwa Tuhan juga menjawab penyakit. Dan saya bersyukur
bahwa sejak 1 Maret 1987 ya Tuhan tetap melihara saya, tetap menjauhkan. Ada sih sakit ya yang kadang-kadang juga parah itu, tapi bukan berarti Tuhan tidak mau menolong. Yang saya tahu bahwa Tuhan itu tetap menolong. Itu yang saya kagum kepada Tuhan. Tanpa harus melakukan apapun. Ya, kita hanya tinggal menumpangkan tangan kita dan percaya kepada firman-Nya. Lebih dulunya engkau sembuh. Tapi banyak orang hanya mengatakan oleh dirinya, aku sembuh, engkau sembuh. Tapi ketika dalam dirinya sendiri dia tidak percaya, oleh dulunya aku sembuh. Pertanyaan besar itu bagi kita semua, apalagi para pendoa-pendoa. Percayalah apa yang kau katakan, apa yang dikatakan oleh firman Allah, dia akan lakukan. Dan kemudian juga tak akan ada yang mandul atau ayat utama itu. Dan musuhmu, orang-orang yang musuhi engkau, Allah akan musuhnya. Dan orang-orang yang melawan engkau, Allah sendiri akan melawan. Dan itu sebabnya, kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Tapi dalam Mazmur 124, di sana dikatakan, kalau Tuhan di pihak, kalau bukan Tuhan di pihak kita, wah, biarlah orang Israel berkata. Karena apa? Kalau orang Israel berkata demikian berarti mereka mengandalkan Tuhan. Ya. Tapi kalau orang tidak mengandalkan Tuhan, kalau Allah tidak berpihak kepada mereka, maka ketika manusia itu bangkit amarahnya, mereka akan menelan hidup. Tapi kalau mereka yang menjadikan Tuhan di pihak mereka, Tuhan akan selalu dan nantiasa menolong mereka, menuntun mereka, menyelamatkan mereka. Mantap! Tuhan Yesus memberkati. Semoga kita adalah orang-orang yang mau menghindarkan petaka bencana dalam kehidupan kita di akhir tahun ini. Sehingga ketika kita melihat ada kesusahan yang kita alami atau yang akan kita alami di masa yang akan datang, kita tahu solusinya bahwa Tuhan yang akan kita persilakan untuk menuntun hidup kita, bukan melawan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah Allah yang baik itu senantiasa menyatakan kasih-Mu, kemurahan-Mu, dan kebaikan di dalam nama Yesus. Dan juga Tuhan Yesus, mereka-mereka yang sakit, kalau ada engkau yang sakit, yang mendengarkan firman Allah, engkau berdoakan, engkau berdoa bersama kita, arahkan kepada Tuhan. Dan mari kita berdoa, lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu dalam nama Yesus. Hulurkan tangan-Mu kepada mereka, sembuhkan mereka. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit mereka kita keluar dan oleh biru engkau telah sembuh. Terima kasih Bapak di surga. Dan kami juga berdoa kepada mereka-mereka yang mengalami penderitaan, kesusahan dan lain sebagainya. Kalau engkau orang yang membutuhkan uluran tangan Tuhan, datang kepada Tuhan, ulurkan tangan, naikkan tanganmu, mari kita berdoa. Biarlah tangan-tangan yang diangkat kepadamu dalam nama Yesus, kami membutuhkan uluran tangan Tuhan, menjamah mereka, nolong mereka di dalam nama Yesus, sehingga setiap kali menikmati pertolongan daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, dan kalau kita mau istirahat jangan lupa untuk membaca firman Allah, berdoa, memperkatakan firman Allah, merenungkan supaya kita menikmati segala kebaikan Tuhan. Ketika kita istirahat di sekutunya Tuhan bersama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati dan mantap, mantap, mantap.